disebutkan salah satu penyelenggara satuan pendidikan itu eh, badan hukum, baik itu untuk apa namanya eh, PAUD, pendidikan non formal maupun nanti pendidikan dasar dan menengah. Jadi di semua permen terkait dengan pendirian satuan pendidikan itu mesti disebutkan salah satu satuan pendidikan ini bisa didirikan oleh badan hukum tadi. Nanti di slide selanjutnya kami kelompokkan. Nah ini untuk permen yang lain ya. Jadi permennya itu kan ada 4 untuk pendirian satuan pendidikan. Ada permen 13 tahun 2000, permen 81 tahun 2013 itu untuk yang PNF, kemudian permen 36 2014 itu untuk yang Dikdasmen, kemudian permen 84 tahun 2014 itu untuk yang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian Permen 36 2014 itu untuk yang Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi di semua permen itu disebutkan salah satu pendiri Satuan Pendidikan itu badan hukum tadi. Nah, kalau di Dikdasmen itu langsung tidak ada pilihan lain ya. Kalau pendirinya bukan pemerintah itu harus didirikan oleh badan hukum. Tapi untuk yang eh, PAUD dan PNF itu masih ada pengelompokan yang lain. Jadi kalau tidak didirikan oleh pemerintah itu bisa didirikan oleh perorangan, kelompok orang dan badan hukum. Kalau yang PAUD, kalau yang PNF tadi eh, perorangan, kelompok orang dan badan hukum tadi. Nah, ini untuk definisi NPBP-nya. Nah, dulu dikenal dengan NPYP ini standar kode pengenal unik bagi badan eh, penyelenggara satuan pendidikan. Nah, ini apa namanya badan hukumnya ini harus yang nirlaba. Jadi boleh yayasan, boleh perkumpulan, boleh persyarikatan dan yang lain. Nah, kalau kombinasi hurufnya itu ada eh, jadi kombinasi antara huruf dan angka ya Bapak Ibu untuk NPWP ini ada 6 digit, 2 digit pertama itu huruf, empatnya itu nanti angka. Nah, kemudian ini yang tadi dari permen tadi ya, penyelenggara satuan pendidikan. Nah, kalau di PAUD itu kan ada 5 tuh penyelenggaranya, boleh didirikan oleh pemerintah, pemerintah desa, orang persorangan, kelompok orang atau badan hukum. Nah, kalau satuan PAUD-nya ini didirikan oleh badan hukum, tentunya nanti harus satuan PAUD-nya harus dinaungkan ke badan hukum penyelenggaranya. Nah, nanti fungsinya itu salah satunya untuk perekaman data PTK baru. Jadi kalau ada guru baru yang datanya ini belum pernah direkam di Dapodik, ini nanti tugasnya si operator dari badan hukum dari satuan pendidikan itu untuk melakukan perekaman data PTK baru. Nah, selanjutnya untuk penerbitan NUPTK. Jadi kalau satuannya ini ada di bawah naungan badan hukum, nanti ketika si guru ini belum memiliki NUPTK, pengajuannya itu nanti harus melalui approval oleh operator yayasan atau operator badan hukumnya. Jadi operator setelah nanti upload dokumen, selanjutnya nanti masuk ke yayasan untuk dilakukan approval. Nah, ini terkait dengan dasar hukumnya ya Bapak Ibu atau Ibu-Ibu. Kalau ini untuk pengajuan NPWP-nya. Nah, saya rasa kalau untuk yayasan ibu-ibu ini, kalau saya lihat di laman referensi yayasan itu sudah ada sekitar 44 NPWP yang tercreate. Nah, harusnya kan kalau satu badan hukum itu kan cukup satu NPWP ya, satu NPWP. Nah, nanti di dalam NPWP itu ada eh,
sekolah yang dibina. Jadi ada NPSN-nya. Saya ganti pakai website ya. Saya share screen untuk apa namanya aplikasi atau laman Verval Yayasan. Nah ini untuk aplikasi Verval Yayasannya. Nah ini ketika kami cari, kelihatan ya Ibu-Ibu. Lihat. Nih. Ini ketika kami tadi cari yayasan dengan nama Bakti Wanita Islam, ini ketemu 44 NPYP. Nah, harusnya kalau satu SK Menkumham, ini kan dasar dasar penerbitan NPYP kan SK Menkumham ya. Jadi Badan Hukum itu bisa mengajukan NPYP itu kalau bisa menunjukkan SK dari Menkumham. Nah, itu bisa baru bisa nanti di-createkan NPYP. Nah, ini kalau kami cari berdasarkan nama Bakti Wanita Islam, ini ada 44 NPYP. Nah, kalau ke 44 NPYP ini ternyata di bawah satu yayasan, harusnya ini harus di merger ya Bapak Ibu, Ibu-Ibu. Kalau di merger nanti kan otomatis di dalam satu NPYP itu eh, bernaung satuan pendidikannya, ada NPSN-nya. Nah, nanti ketika dari satu sekolah misalkan ingin merekamkan data guru baru, itu nanti bisa menghubungi pusat atau operator yayasannya minta untuk direkamkan data guru barunya. Atau misalkan gurunya ini belum memiliki NUPTK, nah nanti bisa dari sekolahnya mengunggah dokumen, setelah mengunggah dokumen nanti dari badan hukum ini harus melakukan persetujuan. Jadi si guru ini disetujui untuk mendapatkan NUPTK. Nah itu salah satu fungsi dari NPBB ini, adanya NPBB. Ini kalau kita lihat, ini kenapa sampai tercreate 44 ini? Ini kalau satu di bawah satu yayasan yang sama, kenapa sampai tercreate 44 NPYP ini dulu? Karena pengisian namanya ini eh, antara satu satuan dengan satuan yang lain beda ya Bapak Ibu. Jadi kayak kayak yang bawah ini kalau ada satuan pendidikannya misalkan, nah ini ada tiga nih satuan pendidikannya. Ini mesti pengisian pengisian nama yayasannya dulu beda dengan yang sekolah lain. Padahal itu di bawah binaan eh, apa namanya yayasan yang sama. Nah kalau ketahuan seperti ini bisa langsung di merger nanti. Jadi nanti tinggal ditentukan NPYP mana yang ingin dipilih untuk pusat, baru nanti NPYP yang lain ingin dimergerkan ke NPYP pusat. Nah itu seperti di mana Kemala Bayangkari ini juga satu NPYP. Jadi ketika kita cari dulunya sama di Kemala Bayangkari ini punya beberapa NPYP banyak Bapak Ibu. Nah atas keputusan atau arahan dari pimpinan pusat dari Kemala Bayangkari ini minta di merger NPYP yang tidak digunakan, hanya digunakan satu NPYP. Nah ketika digunakan satu NPYP ini di dalam NPYP-nya ini bernaung sekolah-sekolah di bawah binaan Kemala Bayangkari. Jadi ada sekitar 655 satuan pendidikan. Nah, misalkan nanti di TK Kemala Bayangkari 6 misalkan, ini ada guru baru yang datanya belum pernah direkam di Dapodik. Ini nanti operator sekolahnya bisa menghubungi operator yayasannya untuk merekamkan datanya si guru baru tadi. Atau misalkan dari TK Kemala Bayangkari 12 misalkan, ini ada guru yang belum punya NUPTK, ingin mengajukan NUPTK. Nanti tinggal operator sekolahnya itu mengunggah dokumen, selanjutnya operator yayasannya nanti melakukan approval. Nah, nanti di tempatnya Ibu seperti itu, tinggal ditentukan mau pakai
banyak NPYP tadi atau cukup Kayak satu NPYP? kenalan ya satu. Oh, oke. Ya monggo Bu, nggak apa-apa Sorry. sambil tuh. Nggak apa. Eh, ini untuk create satu saja yang terpusat seperti ini kayak Kemala itu, apakah pengajuannya ke pusat Pusdatin atau gimana, Pak Ya, Seto? kalau penerbitan NPYP ini pengajuannya di dinas sebenarnya Bu. Kalau alamat pusatnya di mana? Jakarta Jakarta. Jakartanya di mana Bu? Timur. Jakarta Timur. Jadi kayaknya yang di Jakarta belum ada deh. Jakarta Timur nih Bu. Iya betul Pak, Pasar Ini Rebo. Iya. Pasar Rebo. Nah, nanti nggak usah mengajukan Bu. Jadi cukup menggunakan NPYP yang ini. Berarti ini yang NPYP AM7461 ini ditentukan sebagai NPYP pusat. Nanti NPYP yang lain ini yang sudah terkreat dimergerkan ke NPYP AM7461 ini. Gitu Ibu. Berarti cukup menggunakan satu NPYP aja ya. Oh, iya. Dan nanti ketika ada guru baru di sekolah, yang misalkan tadi kan sekolahnya ada yang di Aceh, di Padang. Nah, misalkan yang di Padang ada guru yang datanya belum direkam di Dapodik, nanti tetap harus menghubungi yang di pusat untuk minta direkamkan datanya. Nah, kemarin kenapa yang Bayangkari itu saya tanya kenapa pakai satu NPWP aja, eh, dari pusatnya menyampaikannya kontrolnya biar lebih mudah. Jadi dari daerah itu mesti akan melaporkan ke pusat tadi. Beda ketika apa namanya NPYP-nya tadi banyak. Biasanya yang NPYP perwakilan itu dia nggak akan atau jarang yang mereka itu laporan ke pusat tadi. Jadi misalkan ada guru baru itu biasanya tidak melaporkan ke pusat. Ulang Pak Seto tadi, maaf karena terputus saya ya gitu. Ya. Jadi di tempat lokasi misalnya saja pusat itu di Jakarta Timur tetap ke dinas ya. Oh ini nggak perlu ke dinas Bu. Jadi kan sudah punya NPYP nih di, di Jakarta Timur di kan. Nah nanti yang pusat cukup menggunakan yang ini aja Ibu. Terus Hmm, NPYP yang sudah ada ini kan saya cari ketemu 44. betul. Berarti 43 NPYP yang lain langsung dimergerkan ke yang pusat ini. Nanti kalau dimergerkan NPYP-nya ke pusat, otomatis nanti misalkan yang ini ya ini saya buka. Kalau di dalamnya ini ada satuan pendidikannya, nah ini ada TK Bakti ini otomatis nanti kalau kami merger yang NPYP AH ini, yang NPYP AH tadi AH 1390 ini kami merger ke AM 7461. Tadi kan yang AH ada sekolahnya ya, otomatis Hmm. sekolahnya tadi masuk ke NPYP yang AM ini. Hmm. Jadi nggak perlu pengajuan lagi, kecuali sekolahnya ini ada yang belum eh, apa memiliki NPYP, belum masuk ke NPYP yang ada. Itu nanti harus pengajuan melalui aplikasi. Jadi mengajukan sekolah ini sebagai sekolah naungannya si yayasan. Begitu itu. Maksudnya untuk bisa kita buka yayasan ini. Oh, 156 sekolah. Pak Seto. Iya Ini Ibu, boleh bertanya langsung atau gimana, nggak Bu? apa-apa. Ah, Mendingan langsung bertanya sih. Langsung tanya ke ah, jawab aja Ibu. ya. Jadi tidak kita bedakan step tahapannya, Mbak Ibu-ibu ya. Ketika Bapak Seto menerangkan, jika ada pertanyaan, maka Ibu-ibu dipersilakan langsung, jadi bisa langsung connect dengan apa yang disampaikan Pak Seto. Gitu ya, Pak ya? Iya boleh. Ya, monggo. Silakan Ibu-ibu. Jadi sambil diterangkan, sambil kalau ada persoalan yang kebetulan sama, sambil bisa ditanyakan.
Tanya Kak Seto dari Ponorogo, Jawa Timur. Iya Ibu, gimana? Ya, ini kalau sudah punya Ikuti NPWP, namanya Bu Is. Bu Istianah ya, dari Bakti Ponorogo, ini jumlahnya kan ada 14 lembaga di Ponorogo yang naung di YPB Wanita Islam ini. Ya. Ini nanti berarti NPWP-nya merger ke AM 7461 gitu. Nah, dari Ibu pimpinan pusat gimana? Menggunakan satu NPWP kan Ibu? Iya, betul. Nah, Kita kalau akan buat menggunakan satu. satu NPWP berarti nanti NPWP-nya Ibu itu saya mergerkan ke yang AM 7461 ini. Berarti yang digunakan yang AM ini yang pusat. Betul. Yang pasar Nah, ini Tapi kan nih Ibu yang dari Ponorogo ini kan ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 NPWP nih Bu, oh ya kan? ya enggak Ini kelihatan. oh nggak kelihatan. Ini Ibu pakai HP. Iya, Ini ada Bu Is itu jetis Bu Is. Iya. Jetis tiga-tiganya. Nah, ini ya Ponorogo ada 4 di satu NPWP. Terus ada lagi 1 di satu NPWP. Ini kan sebenarnya sama yayasannya kan. Iya, Nah, iya. ini 1 di satu NPWP. Ini gimana? Mau saya mergerkan langsung? Pak sekalian gitu. Ini Pak. Iya, malah enak. Oh ya udah saya merger ya ke Ya, yang itu tapi tadi. nanti ngaruh ke apa-apa gitu enggak, Pak? Enggak Ibu. Oh, enggak. Ya, Kayak Cuman Tasik Kemala ya. iya sekolahnya ini nanti langsung masuk ke sana. Jadi nanti kalau misalkan di salah satu sekolah ini ada guru baru, nanti datanya belum terekam di Dapodik, nanti Ibu Hubungi ke menghubungi ke pusat. pusat biar dibantu perekamannya. oh gitu. Iya. Anu 4 itu mana saja, Bapak? Ini Ibu, Lembaganya. Itu Bu Is Al yang Hidayah, ada Bak- Selahung, tuh Al Ihsan, Rejo. Oh, Alisan terus? KB Al Ihsan, Itu di Ya. KB Selahung. Nurul Hikmah. Heeh. Ini ya 4 Ada itu. Soko. Bakti 6? Enggak ya ada. yang ini kan 2 tadi, 1-1. Kan ada 3 Bu NPYP-nya. Jadi ada yang isinya 4. Oh, iya. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih dimergerkan aja Bapak Iya dengan Ibu. AM 7461. Nah ini sudah ada 1 ini. Nah ini Ibu kenal Iya, Ahmad Syarifuddin? iya, ini Pak Sarifnya Oh operator ya jasanya. udah nanti berarti Pak Syarif ini kan bisa bantu merekam data PTK baru kalau ada PTK barunya. Yang Itu tadi nanti yang pasar mau- dulu. Saya merger dulu ya biar nggak lupa. Iya Betul. Pak, di merger dulu. itu nanti pusat kewalan apa enggak, Bu? Enggak, Bu. Bisa Kalau enggak ya? kalau perekaman data PTK baru kan kalau guru baru kan nggak ya, setiap tahun Enggak setiap ada hari. guru baru iya. Iya, iya, iya. Iya. Malah mempermudah ini kontrol ya Bu Vin ya jadinya ya. Betul. Ya, Iya jadi Bu, satu nama, satu jadi nomor. keberadaannya termasuk guru, jadi kan satu data ya. Iya, iya. Oke, jadi itu ya Bu ya. Pak Seto. Kontrolnya Ya, jadi lebih Ibu, enak. gimana? Ini untuk yang Malang. Malang itu juga bingung sama anu apa? Surabaya itu bingung cari NPYP itu gimana Mbak Cici mungkin masuk apa belum Oke. ini? Oke. Oke, Bu Ada, Is, ada. ini Ada Bu saya Cici. juga mau tanya tentang itu, matur nuwun. Ini saya merger dulu ya yang 3 tadi yang Iya Pak, Ponorogo. mangga. Bu Vivin Oh, kalau bisa di merger sekalian semua apa enggak sekalian di merger kan ya? Jadi tinggal satu aja NPWP-nya. betul. Oh, Ini kan semuanya di contoh merger. ya. Iya. Nanti habis ini Pak Sarif sama Pak Seto ini. Oh, oke. Itu kan 150. Total sekolahnya ada berapa Ibu? Apa namanya untuk Sumatera Barat
Ini Sumatera Barat bagaimana nih? 150 lembaga. oh iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi berapa kabupaten? Damasraya, Pasaman, Mentawai, Solok Itu enggak Selatan. apa-apa. Enggak, berapa kabupaten Iya, kita? yang awak cari dulu. Kita sampai tempat. Bu Feti, kalau Sumbar sudah punya semua Bu Feti, Apanya? NPYP. Ada yang punya Enggak, tadi? kabupaten Banyak yang punya NPYP. Ya sekolah kan 10. tadi ada, ya Bet, tadi ada Sitiung tadi kayaknya ya Pak Iya. Sepa. Ya, Mm-mm. ini Di Damasraya. sekolahnya nambah ya yang di mana? Iya, Bakti 1, Bekasi. Ya, ini kan tadi baru satu kan. Ini yang tadi saya merger, yang Ponorogo ini. Ponorogo kan. Oh iya, betul, Ini sudah betul. nambah ya. Betul. Hmm. NPSA-nya memang akan beda-beda ya, Pak ya? Kalau NPSN beda-beda Bu. Iya. Iya, karena nomor sekolah nggak mungkin sama ya. Iya. Tinggal MPYP-nya gitu ya. Hmm. Jadi nanti kalau Pak Syarif ini buka Verval atau Iya. buka aplikasi Biasa. Verval PTK, nanti sekolahnya ini muncul di Verval PTK. Jadi Pak Syarif ini bisa merekamkan data guru yang ada Hmm. NPS-nya ini. Pak Seto, Iya berarti Bu. kalau NPYP-nya 1, itu kalau logika gurunya itu kita bisa mengecek semua guru yang di bawah 1 NPYP gitu ya Pak Seto ya? 1 NPSN kalau guru. NPYP. Satu NPYP nanti lewat ini Bu, lewat Verval PTK. Mm-mm. Ya, Jadi lewat Verval PTK itu kita bisa ngecek jumlah guru kita existingnya sekarang berapa itu bisa ya Pak ya? Oh bisa. harusnya bisa. Hmm. Kecuali RA. Kan Ya. ini kalau sudah dikaitkan gini kan kami tahu di yayasan ibu itu sekolahnya ada berapa nanti, Mm-mm. terus jumlah gurunya berapa, Mm-mm. jumlah siswanya itu berapa, nanti bisa Mm-mm. ketahuan di situ. Mm-mm. Ya. Kalau masih pisah kayak tadi kan kita nggak tahu tuh. Iya. Ini sebenarnya sekolahnya itu sekolahnya ibu atau bukan. Iya, betul. Jadi nggak, kalau dihitung jumlah gurunya ya nggak akan kehitung karena beda NPYP tadi kan. Iya, ya. Oke. Baik. Contohnya gimana Pak kalau mau ngecek guru misalnya TK Bakti ini Ponorogo gitu. Ini beda vervalnya ya, beda webnya. Beda aplikasi ya di Oh, Verval PTK. PTK. Kalau ini kan Verval yayasan. Oh iya, oke. Itu di PTK kayaknya Mbak Vivin karena Betul. memang semuanya sekarang lagi dirapikan ya. Jadi termasuk akreditasi itu juga untuk merapikan memang apakah masih ada TK-nya atau tidak. Jadi memang dari NPYP ini semua bisa kelacak. Kalau misalnya Pak Seto ada sekolah yang memang sudah tidak eksis, itu baiknya tetap kemudian dibiarkan NPYP-nya, NPSN-nya kayak gitu, atau bisa di-delete jika memang benar-benar sudah nggak ada kayak gitu. Ini di sekolahnya sudah tidak ada proses pembelajaran maksudnya. Betul, kayak gitu tuh. Kalau di sekolah itu sudah tidak ada proses pembelajaran, itu sebaiknya dari pihak yayasan itu mengajukan penonaktifan atau penutupan sekolah. Nanti kalau sekolahnya ditutup itu NPSN-nya itu akan dinonaktifkan. Oh, Nah, misalkan nanti ini sekolahnya ini mau buka lagi, itu betul. nanti bisa di reaktivasi NPSN-nya, jadi diaktifkan kembali NPSN-nya. Jadi NPSN yang dinonaktifkan ini bisa diaktifkan kembali, jadi tidak hilang nomornya. Oke. Dan termasuk kalau mau nambah ya, karena kan misalnya saja ada di daerah yang lain ternyata belum masuk. Itu juga dari sisi teknisnya seperti apa Pak Seto kalau mau nambah Mau nambah gimana Bu? sekolahnya? Ya, misalnya di Mendirikan NTT baru. kita Belum, mau iya belum masuk di Betul. sini kayak gitu. Oh, sudah ada sekolahnya tapi belum masuk di sini. Betul. Nah, nanti tinggal Pak Syarif ini
kan Pak Syarif sudah punya akses ke verval yayasan ya, karena di Betul. sini sudah ada namanya. Nah, itu nanti tinggal mengajukan si sekolah ini diklaim sebagai sekolah binaan yayasan. Ya, Hmm. kita nggak tahu passwordnya gimana cara masukin. Biasanya kemudian sampai aktif berapa lama ya, Pak? Itu 1 kali 24 jam, Bu, bisa masuk. Karena kebetulan yang melakukan approval saya. Oh, oke. Bangkalan datang. Datang kemudian. Pak Seto mau nanya, Iya, tadi Bu. saya lihat di data yang Bapak itu tuh ada kayaknya kita kan nggak punya di Teluk Kuantan ya Bu Vivin. Iya. Tapi Nah, itu namanya sama tuh gimana tuh Pak? nah, ini kalau Tadi ada Teluk bukan Senggigi tadi apa tadi itu? Nah, tadi. Apa? Ada tadi Kuantan Pak di paling bawah. 3 Di mana Mbak Ida? Teluk Kalimantan. Kuantan apa tadi? Kuantan Singing Nah, iya, ini ya. Tajo ini kan nggak ada, kita kayak ini Kabupaten Kuantan Singgaja ini Riau ya Pak ya? yang mana Bu? Nomor Ini yang berapa? paling Paling bawah belakang. Pak, Iya, nomor 1 Sentajo bawah. Raya. Paling bawah. 1290. Oh, ini. Nah, ini Kuantan ini Riau kan ya? Baur ke Bukan. Iya, Assalamualaikum. Iya. Ini Iya, ada Bu. ya Bu? Apa Bu? Di sini ada Bu Elga sama Bu Sam. Ada Ini Pekanbaru itu. Ada lagi. Dulu memang ada, tapi Oh. udah lama nggak ada. Udah, wah, ada mungkin sekitar 10 tahun lah nggak ada. Oh, tapi masih ada Dulu datanya. memang ada. Ini kok yayasannya dipakai TK Islam Al-Kausar, bukan punya yayasan. Dulu katanya iya ya Bu Elga ya. Iya, dulu memang ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. TK ini punya siapa? Punya yayasan bukan? Kayaknya Bu Dulu Elga masih dipakai. Islam Bakti. Bu Elga mungkin bisa dikonfirmasi ke sana. Kayaknya masih dipakai nih ya Pak ya. Berarti ini masih aktif ya Pak. Namanya TK Islam Al-Kausar. Iya, ini TK-nya si binaan yayasan bukan? Dulunya iya awalnya Pak. Dulunya namanya TK Islam Bakti. Tapi Oh, dulu namanya TK Islam Bakti. mereka nggak ada melapor gitu. Mereka itu Kayak memisahkan ya. apa mungkin karena ada yang mau membuka Al-Kausar, jadi daripada ngurus yayasan dari awal kan mungkin minjam nama, bisa jadi seperti itu. Oh. Nah, itu jangan sampai minjam nama sebenarnya. Iya, Ya, berarti nanti bisa ditelusuri, insya Allah, karena memang yang Sentajo ini dulu ada kenal kepala sekolah yang lama yang udah pensiun kok. Ya berarti nanti dikelirkan aja ya Bu Elga. Berarti bilang iya Bu. Bukan di bawah ini. Ya nanti yang itu dulu ya. Berarti selain yang itu sudah bisa di merger ya Bu? Ya, kayaknya iya Pak. Nah, tapi cuman Bu Vivin ini kayaknya banyak yang belum masuk ya, yang belum punya NPWP ya. Nah, Berarti nanti kalau kita yang masukin data ya ke operator ya. kalau yang belum punya NPWP nanti didata terus nanti Pak Syarif yang ngajuin lewat serval yayasan Bu. Tapi kalau yang sudah punya NPWP nanti tinggal saya merger aja. Oh iya, oke. Pak Syarif mau nanya dong, apakah kemudian sudah bisa secara teknis untuk pengajuan NPWP sekolah nih, untuk penambahannya kayak gitu sudah tahu nggak ya Pak Syarif? Halo Pak Masih Syarif. nanti pasca ini kita saya ini upgrade lagi Bu Vivin. Ya. Oh siap. Ini Al-Kausar nih. Nah, ini nama yayasannya TK Islam Al-Kausar berarti. Ini saya keluarin aja nanti yang itu. Boleh dikeluarin aja Pak. Ya Pak, Oh, berarti nanti ini saya dia sudah keluarin. nggak di bawah Yayasan Bakti lagi tuh ya Pak ya? Sudah Iya. usah. Nanti ini saya keluarin apa namanya sekolahnya, terus yang ini saya nonaktifin ya. Betul. NPWP-nya. Iya Pak. Berarti udah clear ya Pak? Yang dari Kuantan Singingi? Iya. Oke, Berarti alhamdulillah. bisa disisir semua ya, yang apa namanya yang sudah keluar Pak dan Seto. Insya Iya, Allah. Bu. Pak Seto, saya dari Sumatera Barat tuh mau nanya. Iya. Kebetulan kita di Sumatera Barat itu punya 150 lembaga. Nah, sebelum selama ini MPYP itu masing-masing sekolah punya MPYP masing-masing. Nah, ketika aturan yayasan itu harus
semua terkontrol di yayasan. Nah, kita kembali ke sekolah masing-masing nanyain MPYP mereka nggak tahu lagi nomornya berapa. Nah, ketika mereka mau menambah sekarang ini, ketika mau menambah peserta tenaga pendidik, mereka minta ke yayasan, sementara di yayasan sendiri sekolah mereka tidak terdaftar di yayasan gitu. Jadi NPYP MPYP yayasan kita cuman terdaftar 50 lembaga. 56 lembaga. Di Iya. AHA Bisa dicek tuh Pak Sumatera Barat. AHA berapa? AHA 3257. AHA 3257. Sebentar. AHA Aha. 3257. Ini Bu. Iya, tuh 53. Iya. Ini ada beberapa nih Bu Fet. Iya, Ini yang baru masuk beberapa yang udah 53. terinput, Nel. Iya, Mm-mm. iya. Terus Yang udah yang lain? tergabung ke MPYP yayasan. Terus Nah, ini contohnya mana? yang lain itu nanti kalau yang belum terinput siapa? Namanya Yang apa? belum terinput. Atau NPS-nya berapa? Yang belum masuk ke sini tadi? Banyak berarti itu Pak. Banyak lagi, Iya, Pak. iya. NPS Contohnya ada. mana? Kalau yang di dalam Mas Contohnya. Raya ada 24. Damas Raya itu mereka punya MPYP sendiri itu ada 24 lembaga. Ini Yang contoh kita satu dulu sendiri. Bu, yang Bu Fet, yang contoh tadi satu belum TK masuk yang ke belum sini. masuk Bu Fet. Ya, ya, benar. Nomor NPSN-nya. ininya aja ya Pak. NPSN-nya. Oh. Ya bentar Pak, bentar. Bentar, Pak. NPS. Yang Pariaman sudah tuh Bu Fet? Belum? Pariaman udah. Pariaman udah. Udah. Ini udah Mas Raya dulu. Apa? Damas Raya. Iya. Mana Bu Pipin WA-nya? Di Bu Pipin tuh ada waktu itu dikirim WA Bu Pipin coba buka. Di situ kan ada kita kirim kliknya. Itu kan tadi ada 53 ya. Ya itu yang Yang baru sudah. itu yang Yang belum. Yang 53 itu yang udah termasuk di dalam MPYP-nya AHA. Yang belum? Ada lebih kurang 100 lagi yang belum. Yang belum itu yang mereka punya MPYP sendiri-sendiri Pak Seto. Bentar Pak, bentar. Bentar. Bagaimana cara menaruhnya? Dibaca aja. Oh, kayak Bakti 7, NPSN-nya 10, 30, 10, 30, 9741. 9741. Itu Kecamatan Lunang. Kecamatannya Lunang Silaut. Oh iya nih. Ini sebenarnya bisa dicek di bagian dokumen ini Bu. Oh. Nah, ini kan dia sebenarnya sekolah itu masuk ke NPYP yang AB 8670 ini. Iya. Kalau Nah, dia tapi belum masuk, mereka di daerah nggak tahu lagi. Iya. Kode referralnya Enggak, Pak. Gmail-nya dia nggak tahu Gmail lagi pun nggak Gmail tahu. sama passwordnya, jadi nggak bisa masuk ke NPYP itu Pak. kalau dia belum kalau di situ tadi nggak ada nama yayasannya atau NPYP-nya, itu nanti dari pusat bisa langsung mengajukan sebagai sekolah naungan. Apa Pak? Kalau tadi kan yang ini kan yang NPSN yang Bu sebutkan kan ada NPYP-nya ya, ada Betul. nama Ya. yayasannya. Nah itu harus dikeluarkan dulu atau langsung saya merger sepertinya. Tapi kalau tadi masih kosong, belum ngait ke yayasan manapun, itu dari pusat bisa langsung merger. Ya itu aja. Ini berarti di merger kemana? Langsung di Bisa pusat yang masuk dia ke Jakarta. AHA enggak tuh Pak? Ke AHA 37. Bisa masuk di AHA semua? Di AHA Kan 3257 tadi itu Pak. katanya Oh, langsung dia di pusat. merger. Ke pusat semua Bu. Nah, Bu. Oh, ke pusat semua. Ya, ini sekalian saya masukkan ke pusat. Betul. Boleh. Ya berarti AHA-nya masuk ke pusat juga. Iya. Boleh nggak kita minta Gmail dan password nanti ke Bu Pipin ini? Oh, 97. 96. Kak Seta tanya lagi ya, apakah Ya. dengan MPYP Yayasan Pusat ini nanti
tidak mempersulit yang di daerah ya, Nah, kepengurusan itu apapun. kembali ke pusat, Bu. Pusat kan sudah menentukan satuan NPWP. Nah, NPWP ini kan sebenarnya dasar penerbitannya juga SK Menkumham. Kalau dari daerah kan nggak punya SK Menkumham kan nggak bisa mengajukan sebenarnya, Bu. Iya, iya. Ke Bu Pipinnya langsung. Dulu Maaf, ini Pak, kenapa dari bisa TK Bakti mereka Malang mau punya? tanya. Enggak, Pin. Karena kadang-kadang kebijakan daerah itu beda-beda gitu. Beda-beda gimana, Ibu? Nah, iya, kebijakannya itu beda-beda kadang-kadang itu. Harus Ya punya kan kebijakan daerah kan harus ngacu ke pusat. Iya sebenarnya ya. Tapi apa pemahamannya orang daerah Jadi itu enggak, seperti itu. Kak, atau Ini mungkin ini gini saya kali. merger ya, yang Iya. Iya, Padang AH ini, yang 53. ya itu Padang terus semua kayak Sumbar. Oh, ini. Jangan mencoba. Oh, maksudnya kita boleh minta nggak ini Iya kan. Yang NPWP yang lama sudah nonaktif. Jadi kita ngumpulnya di AH 7461 ya, Pak? AM ya, Bu, ya, yang pusat tadi. AM. AM ya. Iya. Maaf, Pak, dari Nah, TK yang ini. Bakti Malang. Iya, Ibu, gimana? Nah, ini kan Iya. udah jadi 61 ya, Bu. Tadi ketambahan yang dari Darmas Raya. Bisa nginput yang lama dong. Nah, Pak, apakah kami di daerah masih bisa nginput Apa itu? Input apa? TK-TK yang belum terdaftar? Bisa. Oh, mau masukkan ke sini maksudnya. Iya. Bisa nanti dari Pak. Jadi tadi kalau TK-nya itu belum nyangkut ke NPWP lain, masih ini loh, Bu. Jadi ngelihatnya di referensi satuan pendidikan ini. Ini kan kalau dilihat di dokumen perizinan, ini kan ada naungannya. Tadi kan Ibu ngomongnya belum masuk ke AH tadi kan. Ternyata dia masuknya ke Iya. AB. Nah, kalau sudah masuk ke AB ini berarti nanti harus yang melakukan merger saya. Nggak bisa dari pusat atau dari daerah. Tapi kalau ini-nya kosong, nggak ada yayasannya, nggak ada NPWP-nya, ini nanti bisa ditarik atau diajukan sebagai sekolah naungan oleh Mas atau Pak siapa tadi ya? Sarif. Pak Sarif Sarif. ya. Oh, Jadi jadi Pak kalau Sarif kode nanti AB itu apa namanya, nggak ada pusat ya yang ngotak-ngatik ya, kalau nggak sudah ada ada naungan. NPWP-nya, PYP. kalau sudah ada NPWP-nya ini nggak bisa diklaim. Jadi misalkan Pak Sarif tadi mau mengklaim sekolah ini nggak bisa karena sekolah ini sudah ada badan hukumnya. Jadi harus saya merger. Oke. Pak, maaf, dari TK Bakti Malang mau tanya, Pak. Iya, Bu. Gini, Pak. Kebetulan TK Bakti Malang itu sampai sekarang belum punya NPWP. Tadi Bapak ngendikan kalau itu bisa lewat aplikasi verbal itu, nggih. Iya, Untuk jadi pengajuannya apa harus ada surat atau apa yang perlu diupload, Pak? ya, jadi nanti tinggal dibuatkan surat keterangan aja dari pusat yang menyatakan bahwa sekolah itu apa namanya sekolah binaan yayasan. Jadi nanti berapa sekolah yang belum dimasuk nanti tinggal dibuatkan satu surat aja. Nggak bisa. Oh gitu. Iya. Jadi berarti saya tidak usah membuat sendiri, nggih? Nggih, dari satu aja nanti dari pusat, jadi langsung direkap berapa sekolah itu, Oh biar gitu. lebih gampang. Ya. Nggih. Berarti saya tetap ngisi lewat aplikasi verbal yayasan itu tadi? Enggak, Bu. Karena Iya, kan Pak Sarif nanti. Pak Sarif Dari pusat. pusat Oh gitu. langsung. Berarti saya urusannya dengan Pak Sarif yang di PP Pusat, nggih, Bu Kita Vivi? banyak. Betul. Nggih, terima kasih. Nggih. Bu Pak Pipin. izin bertanya Basah, dari Kota Madiun. basah. Silakan Ibu. Ya, Bu.
Halo. Ya, terima kasih Bapak. Kebetulan sama dengan dari Malang ya yang baru saja tadi. Kita dari Kota Madiun ada 2 TK, belum mempunyai NPYP juga. Berarti kita mengajukan permohonan untuk Dibuatkan NPWP, ke NPYP, ke pusat. ke Yayasan Pendidikan Bakti Pusat aja ya. Gimana tadi belum Halo. punya NPYP? Sama, belum punya NPYP, jadi kan kita di bawah naungan YPB dari pusat kan begitu. Iya. Terus apakah kita mengajukan permohonan untuk dimasukkan begitu Kak? Ya, itu monggo aja ke pusat. Nanti suratnya yang surat keterangan itu hanya digunakan ketika diupload di aplikasi Verval tadi, mengklaim sekolahnya itu sebagai sekolah naungan badan hukum. Nah, kalau Ibu, yang mengupload itu juga dari pusat Bapak? iya Pak Syarif tadi, kan yang punya aksesnya Jadi Pak Syarif ke aplikasi. berarti kita dari daerah hanya mengajukan permohonan, Pak nggih? Iya, ke pusat. Jadi nanti Pak Syarif yang mengunggah ke aplikasi tadi. Oh, terima kasih. Iya, sementara itu Pak, terima kasih. Ya, kalau saya lihat itu kan nomenklaturnya sama ya Bu ya, nama sekolahnya. Betul, Ini kan ada Islam Baktinya kok. betul. Itu yang betul ada nomor-nomornya. Nah, kalau ini kan kemungkinan bukan ya. Apa Pak? Ini kan ada nih Yayasan Pendidikan Bakti Itu Wanita benar Islam. juga Pak. Oh, Ada. benar juga. Ini Ada juga. ada Kalsel, ada Ibu Rajiha kayaknya. Halo Ibu Rajiha. Oh, berarti ada yang namanya itu nggak sesuai dengan nomenklatur yang ini ya? Ada beberapa, iya. Oh, ya udah. Jadi karena ada misalnya ini Pak secara historis memang wakaf kayak gitu. Oh, iya. Dan Ini kemudian Bu Vivin, ini ada Ibu Rajiha dari Kalsel. Ini Ibu Rajiha, halo. Bu Riza juga ada yang nanya. Monggo, ya, silakan Bu. Suaranya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Ibu. wabarakatuh. Ya, saya Riza dari Kabupaten Boyolali, Bapak. Izin Ya. menanyakan kalau untuk di Boyolali itu NPYP-nya gimana? Nggih, saya sudah pernah ngecek ada, tapi dari ketua yayasan minta pengajuan itu bisa minta tolong dicekin, Pak. Minta pengajuan gimana maksudnya? Minta pengajuan NPYP karena di Kabupaten Boyolali belum ada NPYP-nya. Di TK Kan saya. sekarang dijadiin satu. Oh, jadi NPYP-nya di satu. pusat. Iya. Oh, nggih. Dulu awalnya kan waktu ikut di Jakarta itu katanya kan pengajuan sendiri-sendiri. Oh, jadi satu sekarang. Iya, Boyolali ya. Majuin ke Yayasan Pendidikan Bakti Oh, Pusat. iya. Ini bukan. Tapi katanya ketua yayasannya suruh ngajuin itu, Pak. Nah, ini Ya, udah Bu. ada nih. Tapi ketua yayasannya sekarang Bu Nurul, bukan Bu Siti. Oh ya, pergantian Oh, ya. nggak apa-apa, ini mah di Apa? merger aja. Pengajuannya gimana, Pak? Kayaknya belum masuk semua itu untuk yang di Boyolali ada 10 TK, kalau nggak salah. Nah, tadi Belum. tinggal dicek. Ibu buka ini nih. Buka referensi.data.kemdikbud.go.id. Ya. 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 Dibuka referensi ini. Nanti kalau dibuka referensi ini, munculnya seperti ini. Iya, Pak. Untuk TK saya sudah buka. Iya. TK nggak ada, NPYP-nya nggak ada. Nah, nanti tinggal matur ke Mas Syarif. Minta sekolahnya tadi diajukan sebagai sekolah naungan. Maaf Pak, tadi masuk saya agak telat. Pak Syarif itu ngubinnya nanti kemana? Maaf. Bisa ke Syarif pusat Bu itu- Riza, nanti kita kasih Oh, nomor nggih. yayasan Ibu. Oh, nggih. pusat Oh, ya. baik. Oh, nggih. Makasih, Bun. Dari Boyolali belum masuk Iya, semua. nanti Ibu, Iya. Syarif. halo Ibu. Silakan. Bu, maaf ya Bu, ini yang Elga dari YPBWI Riau. Tadi saya telat juga masuk, jadi misalnya kita udah merger kan itunya NPYP-nya, terus misalnya mau pengajuan guru baru itu ke Bu Nel dulu ya? Atau ke Pak Syarif? Ini gimana? Secara Jadi Pak Syarif itu kan operator yayasan, Bu Elga. Kayak gitu. Ketika kemudian pengajuannya tetap ditujukan kepada pusat,
Pusnya bisa kemudian ditujukan, bukan bisa ya, Kalau ditujukannya terdaftar kepada di yayasan itu pengurus, apa namanya, pada ketua kayak gitu ya, diserahkannya kepada Bu Inel, nanti Bu Inel yang akan juga kontak kepada Pak Sarif kayak gitu. Selain juga bisa bersamaan misalnya saja dengan ke Pak Sarif kayak gitu. Jadi administrasinya kan semuanya tetap Ya, betul pusat gitu kayak saja. gitu. Nah, untuk mempermudah juga bisa juga kemudian di share sekalian juga Pak Sarif akan ada komunikasi kayak gitu. Seperti itu. Bisa Pak, nggak seperti kembali lagi Pak Seto. Sorry. Iya, Ibu. Tetap ke Bu Nel dulu ya, Bu. Bu Vin. Oh, Oh, iya. Bangga Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam. Kami dari Bengkulu Selatan ini Pak. Iya, Ibu. Ya mau nanya Pak, tadi kami lihat di daftar di yayasan tadi, TK Iya. kami dari Bengkulu Selatan belum muncul. Apa kami belum terdaftar? Ibu NPS-nya hafal nggak? MPSN-nya ada Pak. Berapa? 699 699 032 032 56. 56. Ya, Di TK Islam Bakti 1 ya. ya betul. Ya betul itu Pak, alamatnya udah Oke. betul itu. Iya. Nah, ini Oh, ini kalau belum. seperti ini kan belum ada NPYP sama itunya ya. Nah, ini Pak Sarif nanti bisa nih ngajuin. Ya. Pak Ahmad Sarifudin. Ya, Pak Sarif nanti mengajukan sekolah ibu sebagai sekolah binaannya yayasan. Kalau tadi kan yang saya tunjukkan sudah ada Sudah ada NPYP-nya ya. nomornya. Oh, udah ada Nah, kalau ini nomornya. belum Iya. ada. Ini belum ada, ini bisa lewat Pak Sarif. Kalau sudah ada nanti bisa lewat saya. Saya Oh, begitu. markerkan. Iya. Iya, 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 iya. Terima kasih Pak. Iya, Nanti Ibu, jadi berarti sama-sama. kami hubungi dulu Pak Sarifudin gitu Pak ya. Ya, Ya, ya. Udah begitu aja kan. Minta tolong juga Pak kalau Lampung Pak. Tapi Kasih yang Pak. saya nggak apa loh. Sama Tisa. Nanti nyambung lagi nih. Lampung gimana? Lampung, tapi saya nggak hafal nomor ininya. Kayaknya belum juga kayaknya. Ya harus Belum ada juga. harus tahu NPS-nya, Bu. Oh, ini Pak begini. Seto bisa tolong di merger Pak. Solok Udah Selatan Pak nanti deh. NPSN-nya Solok Selatan. 1031. Itu nomor apa? Oh, NPSN-nya Pak. NPSN 10 bentar, 10310233 Pak. 10310233. Iya Pak. Iya Bakti 96 Pak. Nah, ini bisa. Nah, tapi isinya kayak Ini di merger bisa ke pusat tadi. Tadi berapa NPS-nya, Bu? Iya. 1031 10310233. Sepuluh 3102 ketika ini ya, udah masuk ya. Iya Pak. Nah, yang penting udah masuk Islam Bakti. Itu 96 ya, Bu? Enggak, loh, kok terdengar tuh muncul di sini. TK Islam Bakti 96. Iya. Ya, sudah masuk. Sudah masuk itu. Nah, kira-kira kita bisa nggak melakukan merger, Pak, untuk beberapa TK? Karena kita punya ini banyak betul lagi yang belum gitu. Itu ini aja dulu, Bu, diidentifikasi dulu. Caranya kayak yang saya tadi. Jadi
dilihat apakah TK ini sudah punya NPWP atau belum. Kalau sudah punya NPWP, nanti datanya dikirim ke saya bantu merger. Tapi kalau belum punya NPWP, nanti tinggal Pak Syarif yang mengajukan lewat aplikasi gitu ya. Kalau yang ada di sini langsung saya merger nggak apa-apa, tapi besok pagi mana tadi ya? Berarti saya WA-in ke Bapak aja tuh. Ada banyak sih, ada 30 nih yang mau diinput. Enggak, kalau yang ini sebentar. Kalau yang datanya ada di sini, ini kan tadi ada 44 ya. Ya. Nah, sekarang kan tinggal 39. Nah, kalau yang ada di sini nanti tinggal saya merger aja biar gampang. Tapi kalau Ibu lihat di referensi satuan pendidikan ini tadi belum punya NPWP, itu nanti laporan ke Pak Syarif biar nanti Pak Syarif mengajukan lewat verbal yayasan tadi. Itu ya. Iya. Iya, Itu yang sama jadi kita Lampung juga masalah belum ada. Bisa nggak? Pak Seto, Iya. maaf Pak Seto, ini saya dari Riau, Pekanbaru Riau. Bisa tolong ini yayasannya cuma satu NPWP yang dari Riau, biar di merger. Itu AX, nomornya AX 8264. AX 8264. AX 8264. Iya, di merger. Maksudnya itu boleh nggak Gmail dan password yang di Pak Sarip pegang itu setiap provinsi memegang. Oke, kemarin langsung di merger itu kan ada orang dinas. Jadi setiap provinsi itu punya. Jadi ini kalau mau masukkan data guru baru, nanti ke Pak Sarif ya Pak Seto? Iya, harus laporan ke pusat. Oh ya, ke Bu Nel dulu kan tadi. Ya, nanti yang melakukan perekaman Pak Syarif karena akunnya yang terdata akun Pak Syarif tadi. Ada 3 ya, yang kan baru. Iya, itu masih ada satu yang belum masuk, itu kan TK Bakti 2 Pak, yang belum masuk. Itu TK Bakti 2. Pak, maaf Pak, bisa dicekkan TK Islam Bakti 2 yang Pekanbaru biar dimasukkan ke naungan yang NPWP NPYP ini. Karena itu NPS-nya berapa itu? Datanya terkunci. Kenapa NPSN? Iya. Saya nggak hafal. Bisa cari dengan nama aja, Pak. TK ya? Iya. TK Islam Bakti 2. Kecamatan Tenayan itu, Pak. Dari mana? Dari Kabupaten Pekanbaru, kota? Riau. Kecamatan? Tenayan. Tenayan Raya. Ya, Tenayan Raya. Namanya apa? TK Islam Bakti 2. TK Islam Bakti 2. Ini. Jalan pesantren. Ya, Jalan Pesantren. Ini harus diajukan oleh Pak Syarif. Ya. Itu yang mesti diajukan oleh Pak Syarif ya, Pak? Iya. Oh, ya Pak. Aduh. Kok keluar? Ada lagi, Bu? Itu aja sih, Pak. Tadi udah di merger, Pak, yang NPYP-nya ya, Pak? Sudah. Oh, udah. Makasih, Pak. Nanti NPYP yang tadi otomatis nonaktif ya kalau sudah di-merge dengan NPYP pusat. Udah masuk. Oh, iya, Pak. Jadi kalau Ibu buka NPYP itu udah bisa kebuka. Udah di soft delete. Oh, itu nggak bisa kebuka lagi ya, Pak? Iya. Iya, Pak. Ada lagi ibu-ibu yang mau merger, jadi nanti kita tinggal punya satu NPWP aja. Silakan. Saya ini dari RA Bakti 3 Sukasewu, Mbak Renanya. Itu kan dari RA, semuanya tadi dari TK ya. Kami dari RA. Yang dari RA gimana nih?
Iya, gimana yang dari RA? Ya sama aja Ibu. Di Sama saja ya. aturan pendiriannya kan RA juga, kalau RA kan dia di bawah Kemenak ya. Iya. Di PMA-nya itu sama. Kalau di Kemenak itu malah semua satuan pendidikan itu kalau nggak didirikan oleh pemerintah, itu didirikan oleh Badan Penyelenggara Perbayan Hukum. Itu sama aja, itu berarti harus bernaung di Islam Bakti. yayasan tadi. Sudah apa belum ya Pak ya? Nomor NPSN saya itu 697 44043. Berapa? NPSN 697 440 43. 43. Nggak usah kita Nah ini sama ini Bu, ini harus diajukan oleh Pak Syarif ya. sudah. Nggak kita berarti itu Bu, apa ya? SMP Islam Bakti. SMP kan nggak ditanya kasih itu nomornya. Kita cari aja bentar. Belum ya. Bapak, boleh izin bertanya lagi? Yang Seto? lain ini nanti besok ya. Kan Oh saya udah iya, tahu nih banyak ya Pak yang ya. ini. Ada nggak ada di kota tangan. Silakan Ibu, masih ada? Bentar Iya. masih Bu, Bapak Izin Seto? bertanya, Ibu, masih. yang Mangga, dari Kota silakan. Madiun tadi, kebetulan bulan Maret izin operasional kita habis. Ya. Jadi kita ini sudah bulan Januari akhir ini sudah mulai mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional. Terus kita tadi belum masuk di naungan Yayasan YPP karena kita juga belum punya NPYP. Sedangkan untuk mengurus izin operasional kan harus ada NIB, dan untuk mengajukan NIB harus ada Kemenkumhamnya. Apakah itu nanti Kemenkumham yang untuk mengurus izin perpanjangan operasional itu kita minta juga dari pusat gitu Pak? Ya pakai yang pusat aja Bu, badan hukumnya. Begitu nggih? Ya. Oh iya. Berarti Kalau kita nanti mohon dimasukkan ke NPYP pusat, terus untuk pengurusannya itu kita copy Kemenkumham dari pusat, begitu Pak? iya, iya Bu. Oh, gitu. Terima kasih. Kalau kayak yang Kemala Bayangkara itu dia malah NIB-nya satu di pusat. Kayak Kartika Jaya itu juga satu di pusat NIB-nya itu. Kayak mana lagi ya, itu ada beberapa yang kemarin cerita sudah menggunakan satu NIB di pusat. Lanjut Bapak, terima kasih. Iya Bu. Ada di RA Islam. RA masuk juga. Jadi nggak upload sendiri ya Bu, nanti pusat yang akan upload sehingga nggak upload semuanya. Tanya dengan Pak Seto aja. Ada Utara nggak masuk. Ada lagi Ibu? Oh, Finali dulu nak, Finali. Bu Riza silakan ditanyakan Bu Riza. Mengulang lagi Pak Syarif nggak apa-apa ya Pak, ditanya biar enak Pak. Mau Bunda izin menanyakan konfirmasi. Jadi nanti ini bagi yang belum memiliki NPYP, nanti kita menghubungi Bu Inel, begitu nggih? Betul. Ya, nanti kemudian birokrasinya Pak Syarif yang menambahkan. Kemudian Pak Syarif. ya tehnya Pak. Iya. Kemudian untuk dari kita kan dari kabupaten mau pengajuan ke Bu Inel, untuk syarat pengajuannya apa aja Bunda? Pak Seto. Pak Ya. Seto. Untuk kemudian penambahan gitu apa saja tadi yang diperlukan? Iya. Ya Bunda. Kalau saya cuma butuh surat keterangan dari pusat yang menyatakan bahwa satuan itu benar binaan dari yayasan yang Yayasan bersangkutan Pendidikan itu. Bakti. Iya. Saya cukup itu aja sih. Nah, kenapa saya butuh itu karena kemarin kejadian yang di PGRI ya gitu. Saya langsung nyebut nama ya PGRI. Itu kemarin di Padang itu antara yang PGRI pusat yang di Daspun apa ya itu PGRI pusat dengan yang di daerah itu perebutan sekolah Ibu.
Iya, namanya iya. sama ya. Jadi kalau saya tanya itu dulu kepengurusan di daerah itu kan pengurus guru di daerah itu kan boleh mendirikan satuan pendidikan menggunakan nama PGRI. SMP Nah, ketika pengurus yang lama ini sudah sepuh ya, akhirnya kepengurusannya itu turun ke anak cucunya. Nah, harusnya kan sekolah itu jadi miliknya pusat ya, karena ini yang di daerah itu sudah punya SK Menkumham sendiri, akhirnya itu diperebutkan. Nah, yang pusat kalah jadinya ini. Oh. Jadi si SMA PGRI yang di Padang itu jadi miliknya tapi perorangan tadi, yang mereka itu pengurusnya nggak ada hubungannya dengan PGRI. Pak Seto, Pak mohon Seto. bantuannya. Iya. Mohon bantuannya dulu Pak untuk ngecek yang ini ada di chatan, minta tolong untuk cek yang NPWP AA 9614 Pak. AA 9614. Ini kenapa? Sudah di merger belum? Ini ada titipan pertanyaan. Semarang ini. Udah tuh Bu Wiwi ini paling atas nih, AHA 9614. Nah, ini Ibu yang Ya, ini ngecek nanti udah ya Bu. Bu ya? Ada nih, iya Semarang. Pak Ini Seto bisa minta tolong merger, Pak. iya, ini kan tadi saya sampaikan, ini yang sudah ada di sini, saya mergernya besok pagi. Kan Ya, sudah karena ketahuan banyak tuh. ya Pak. Ya. Nah, jadi Pak Seto tolong di merger. Minta tolong Pak, merger SMP Islam Bakti, Pak. Oke, SMP? SMP Islam Bakti Pasaman, Pak. NPSN-nya Di merger gimana maksudnya? digabung ke yayasan, Pak. Tahu. Sekolah kita yang di atas itu gimana caranya tuh Ibu? Oh ini Bu Pipin. Oh Punya iya. bisa kan punya Pak ya? sekolah bisa, boleh. Oh, bisa Oh. juga masuk di sini ya Pak? Kalau yang Iya kan, misalnya ternyata. pendidikan Kan yayasan punya Iya. sekolah di atas PAUD kan? Iya, ada betul. SD, ada Itu nggak SMP, apa-apa Pak. kalau mau dimasukkan ke itu. Nomor NPSN-nya Pak 1030. Ini Ibu sudah punya PYP belum tadi sekolahnya? Udah, Pak, udah. Sudah ada di sini. Kalau enggak Belum, gini Pak. aja. Mereka punya NPWP sendiri, Pak. Ya, Maksudnya di itu merger aja ke didaftar dulu aja. Itu kan banyak tuh yang kayak gitu. Didaftar dulu aja, nanti diserahkan ke Mas Syarif, biar nanti Mas Syarif kirim ke saya, biar nanti saya tinggal merger. Oh, Iya oke. Pak, iya ya. Jadi Kayaknya ibu-ibu sekarang nih, kita mendata. Betul. iya. Kita Karena mendata, nanti jalurnya ke Pak Syarif ya, karena operator yayasannya Iya, Pak biar nanti Syarif, Pak karena Syarif jalurnya ngirimkan nanti ke dari Pak saya. Syarif ke Pak Seto. Iya, Supaya lebih efektif proses mergernya ya Pak ya. iya Ibu. Cepat ya Pak. ya nih malam ini cukup contoh ya Pak ya berarti ya Pak. Iya. Oke. Pak Syarif juga ada di sini, ada di Zoom, jadi mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Ini KB Bakti mana yang angkat tangan ini? Khalifatul Rosida. Bu Khalifatul, monggo. Siapa tuh? Assalamualaikum Ibu, Iya, Bapak. salam. Saya dari Islam Bakti Lumajang mau melihatkan itu NPWP-nya yang Kecamatan Kabupaten Lumajang apa sudah ada apa sudah bergabung dengan TK-nya, soalnya kemarin itu NPWP-nya itu cuma kelompok bermain aja, tidak ada TK. Berarti sama Bu. Jadi kita semuanya sepakat ini untuk menyampaikan kepada kami di pusat data sekolahnya dengan atau NPSN-nya ya. Kayak gitu. Aduh, suaranya tuh. Pak Seto saya mute dulu ya. Tolong di Iya mute. Ibu. Karena suara Bapak yang apa namanya
lampirannya. yang masuk ya kayak gitu. 30. Kayaknya lagi rame bersama yang lain ya Pak Seto ya. Jadi Bu-Ibu gitu malam ini saya berharap apa namanya secepatnya memberikan data ya gitu masing-masing dari cabangnya kayak gitu. Per cabang aja Bu, karena kan akan nanti dengan cabang itu kelihatan berapa sekolahnya. Jadi enak gitu. Jadi bukan per sekolah ya gitu. Misalnya saya di Gresik ada 7. Nah, itu disebutkan nama TK baktinya, kemudian NPYP-nya Bu. NPSN-nya dan NPYP-nya. Kalau nggak tahu, setidaknya pasti NPSN tahu. Kayak gitu ya. Misalnya saja NPYP tidak tahu ya ditulis tidak tahu kayak gitu ya. Tapi kalau tahu dimasukkan kayak gitu. Itu kemudian didata itu dulu supaya kemudian kami akan memasukkan atau memergerkan kayak gitu ya. Nah, kalau ternyata sudah masuk di dalam Pusdatin tadi itu akan dimerger otomatis, tapi yang belum, nah, karena tadi kan apa namanya ada yang kita nggak tahu, nggak yakin kayak gitu. Jadi per kabupaten ya, kalau Sumatera Barat per provinsi monggo, tapi kalau misalnya per kabupaten jadi per masing-masing kabupaten atau kotanya yang dengan data per masing-masing itu. Gitu ya. Atau kalau untuk Datanya ke mana mempermudah Bu kita Pipin? dapat nomor emailnya. Sorry, sebentar. Tetap semuanya secara administrasi itu kan Kirim ke Bu pusat. Inel. Ya. Dan kemudian di CC atau di forward juga ke Pak Sari kayak gitu ya. Nomor WA-nya kan sudah ada kayak gitu kita kirim, kita tulis tadi, nanti kita share juga kayak gitu di apa namanya nasional YPB nasional seperti itu. Nanti Pak Sarif dan Pak Seto akan komunikasi kayak gitu ya Bu. Demikian Bu Wiwi. Ya, terima kasih Bu Pipin. Ibu-ibu sekalian,